Jadi hari ini kita akan membahas beberapa soal, yang mungkin sekitar 5 soal. Ya. Di situ nanti mungkin sisanya itu di workshop yang berikutnya. 5 atau 6 soal hari ini. Oke. Jadi kita ini aja, kita santai aja, free and easy aja stylenya. Maksudnya nanti kita, Kak akan menunjukkan pembahasan soalnya. Nanti kalau kalian ada yang punya pertanyaan, nanti Kak Arya akan nanya-nanya lah. Gitu. Along the way, kayak untuk pertanyaan. Oke. Jadi kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Jadi kami juga mention kalau di sini kita akan memberikan sedikit kiat-kiat untuk soal-soal numerasi dan literasi gitu ya. Pada umumnya sih numerasi di sini ya. Oke. Nah, jadi biasanya soal-soal numerasi tipe-tipe AKM itu kalian itu akan mendapatkan kayak sebuah stimulus ya. Contoh di soal ini, for example, ini di sini itu tuh bentuknya soal-soal ini itu tuh kalau yang ini stimulusnya cerita. Jadi stimulusnya cerita ini sebenarnya. Oke. Nah, jadi habis itu di sini nanti biasanya itu tuh nanti ceritanya itu mungkin bukan biasanya sih, tapi ada beberapa soal yang kayak dia biasanya ceritanya panjang, tapi sebenarnya intinya itu hanya ada beberapa poin aja sebenarnya yang penting gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa mengidentify ya setelah baca soalnya semuanya, itu bisa mengidentify dulu sebenarnya poin-poinnya yang penting itu yang mana aja. Dan kadang-kadang itu ada juga yang mengecoh gitu. Jadi kayak ada beberapa yang kayak informasinya sengaja secara kayak lebay dikasih banyak-banyak, tapi sebenarnya itu nggak semuanya kepake gitu. Jadi itu ada juga seperti itu, yang seperti itu. Jadi teman-teman harus pandai-pandai cari informasinya seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk soal ini, mari kita langsung ke pembahasan aja. Jadi sebenarnya yang penting di dalam soal ini ya, itu adalah pembelahan biner ini. Jadi dalam proses ini, bakteri yang merupakan sel tunggal akan membelah menjadi 2 sel anak yang identik. Ya. Dia tuh akan selalu menjadi membelah menjadi 2. Oke. Habis itu ketika kondisi memungkinkan maka beberapa bakteri ini berarti bahwa hanya dalam 7 jam. Oke. Kebetulan nanti setelah dilihat di ABCD ini sebenarnya informasi yang paling penting itu cuma yang ini tok. Informasi yang lain itu bisa dibaca juga, tapi itu tuh lebih ke untuk kayak meribat atau kayak misalnya kayak melihat, maksudnya kalau informasinya itu bahkan nggak ada yang tertulis di situ, misalnya contohnya untuk yang B ini, pada yang C ini, terus habis itu kayak dilihat informasinya itu ternyata nggak ada dituliskan di dalam artikel ini, ya berarti itu enggak gitu. Ya, oke. Jadi sekarang kita coba jalanin satu persatu. Oke. Nah, ini kebetulan pertanyaannya itu adalah manakah pernyataan berikut yang benar tentang jumlah bakteri. Ya. Jadi teman-teman sebenarnya ini adalah pertanyaan pilihan ganda kompleks. Dan bisa dianggap aja sebenarnya ABCD ini kayak itu tuh pertanyaan yang sebenarnya benar salah. Ada 4 biji gitu kan. Jadi kan sebenarnya pertanyaannya itu adalah ini apakah ini benar atau salah? Ini apakah ini benar atau salah? Ini apakah ini benar atau salah? Yang D itu apakah benar atau salah? Gitu kan. Karena kalau benar kamu harus pick dia, tapi kalau salah kamu nggak pick dia. Jadi itu bisa dianggap kalau untuk soal-soal yang seperti ini, contohnya itu ini adalah 4 pertanyaan benar salah dengan satu statement masing-masing yang kalian harus cek. Oke. Jadi di sini kita ulang. Ya, kita cek dulu statement pertama. Banyak bakteri setelah N kali pembelahan dapat dirumuskan 2 pangkat N. Nah, ini apakah benar? Apakah ada teman-teman yang udah ngerjain? Apakah benar? Menurut teman-teman? Tadi ada yang sempat on mic. Oke, ya nggak apa-apa. Jadi kita benar Kak, nah Sierra. Nah, good ya. Oke.
Jadi kita bisa dilihat ya, bakteri yang merupakan sel tunggal akan membelah menjadi dua sel anak yang identik. Jadi ini sebenarnya tentang pattern ya atau pola. Jadi pertama si bakteri itu dia satu. Next dia membelah diri menjadi dua. Next dia membelah diri menjadi 4. Next dia membelah diri jadi 8. Habis itu next dia membelah diri menjadi 16 dan seterusnya. Nah, setelah kita dapat polanya kita tuliskan seperti ini, kita tinggal cek. Jadi banyak bakteri setelah N kali pembelahan dapat dirumuskan 2 pangkat N. Oke. Jadi apakah benar kalau misalnya ini 2, di step pertama ini 2 pangkat 1. Di step kedua ini dia 2 pangkat 2. Di step ketiga ini dia 2 pangkat 3. Dan di step keempat ini 2 pangkat 4. Oke. Jadi bisa dilihat. Jadi setelah N kali pembelahan, dapat dirumuskan 2 pangkat N. Setelah 1 kali pembelahan, dia pembelahan pertama kali, dia 2 pangkat 1. Setelah 2 kali pembelahan, dia 2 pangkat 2. Setelah 3 kali pembelahan, dia 2 pangkat 3. Setelah 4 kali pembelahan, dia 2 pangkat 4. Jadi otomatis ini benar. Oke. Jadi kalau ini benar, itu otomatis kalau pertanyaannya menanyakan manakah pertanyaan berikut yang benar, maka ini salah satu jawaban yang benar. Oke, itu benar. Berikutnya, ingat ya, ini seperti seakan-akan ini 4 soal benar salah yang berbeda. Pembelahan biner artinya 1 bakteri membelah diri menjadi 2. Kemudian 2 bakteri membelah menjadi 4. Lalu dari 4 bakteri membelah diri menjadi 16. Nah, apakah benar ini? Nah, enggak kan? Soalnya kita bisa lihat di sini, dia dari 2, dia ke 4, dari 4, dia ke 8 dulu, baru dia ke 16. Jadi ini ada miss 1 step ini. Membelah diri menjadi 8. Jadi otomatis ini salah. Oke. Sorry. Oke. Yang berikutnya, pada kondisi yang menguntungkan, N bakteri dapat meningkat jumlahnya menjadi N pangkat 2. Nah, dibaca di artikel ini. Ada nggak yang bilang kayak gitu? Nah, rupanya setelah dibaca, nggak ada. Maksudnya ya dia tetap rumusnya ya tetap 2 pangkat N gitu. Dia nggak ada di sini dituliskan bahwa pada kondisi yang menguntungkan dia tiba-tiba rumusnya berubah gitu. Nah, atau kayak pembelahannya berubah, nggak ada kan? Jadi berarti ini salah. Nah, ini berikutnya. Jika mula-mula ada sebanyak N bakteri yang membelah diri tiap 10 menit, maka dalam waktu 1 jam itu akan menjadi N kali 2 pangkat 6 bakteri. Nah, jadi kita ulangi lagi. Oke. Jadi pertama ini ada N. Setelah 10 menit, dia akan menjadi 2 pangkat 1 kali N. Setelah 20 menit, dia akan jadi 2 pangkat 2 kali N. Setelah 30 menit, dia akan jadi 2 pangkat 3 kali N. Jadi otomatis setelah 60 menit, ya itu bisa dilihat kalau nanti setelah 60 menit, dia akan menjadi 2 pangkat 6 kali N. Sama. Ya, karena 1 jam itu 60 menit, dan dia membaginya setiap 10 menit. Jadi N-nya itu 6. Oke. Jadi ini benar. Jadi jawabannya itu adalah A dan D. Cukup clear sampai sini? Teman-teman, apakah ada yang punya pertanyaan? Oke, cukup clear ya. Mohon maaf ini kayaknya. Kalista, apakah screen saya sudah kelihatan dengan tulisannya juga? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Sip.
Oke. Itu adalah untuk soal yang pertama ini. Kita pergi ke soal yang berikutnya. Oke. Di sini ada cerita tentang toko roti Auza. Ya, dia menjual berbagai macam roti. Jadi seperti biasa, kita baca dulu soalnya, habis itu kita coba identify poin-poin pentingnya. Oke. Jadi ini sebenarnya dia bilang menjual berbagai macam roti, cukup dikenal, bla 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 bla, itu kan nggak begitu penting sebenarnya. Jadi toko roti Auza juga menerima pesanan kue tradisional dalam bentuk paket atau kotak yang digunakan untuk acara rapat. Nah, sebenarnya yang penting itu ini, informasi ini. Ya. Jadi di sini bisa kita lihat kalau tipe kue gorengan gurih ini ada 3 tipe. Sedangkan kue basah manis gurih ini ada 4 tipe. Oke. Lalu untuk mempersiapkan arisan RT, Bu Irma membeli kue di toko Auza. Bu Irma membeli paket kue dengan setiap paket, ya, setiap paket berisi 4 buah kue. Lalu paket kue tersebut harus berisi 2 jenis kue gorengan gurih dan 2 jenis kue basah manis gurih. Oke. Maka di sini jika arisan tersebut dihadiri oleh 20 peserta, maka akan ada paling tidak berapa peserta yang mendapatkan paket kue dengan isi yang sama. Jadi ini inti dari pertanyaan ini itu adalah kita harus mencari tahu jadi kombinasi yang unik, ya, kombinasi yang unik dari kue gorengan gurih sama kue basah manis gurih di paketnya si toko Auza ini, itu tuh bagaimana gitu. Jumlahnya itu berapa yang unik. Soalnya kalau misalnya katakan yang unik itu ada bisa membuat kayak 32 kombinasi, ya berarti nggak ada peserta yang, maksudnya bisa-bisa aja nggak ada peserta yang dapat kue dengan isi yang sama. Tapi kalau misalnya cuma 10, ya maka otomatis setidaknya ada 10 yang dapat kuenya sama. Gitu kan. Jadi intinya adalah bagaimana kita mencari kombinasi terbanyak dari kombinasi-kombinasi terbanyak, ya, yang unik itu di dari kue-kuenya di si toko Auza ini buat paket ini. Oke. Jadi bagaimana caranya? Oke, jadi di sini kita di sini dibilang kalau ini ada 3, pilih 2. Habis itu ini ada 4, ada dipilih 2. Jadi kombinasi kue gorengan gurih ini itu otomatis ada 3. Ya. 3-nya itu gimana? Dia bisa risol ekonomis sama tahu isi. Ini satu paket. Ya. Dia bisa risol ekonomis sama kroket kentang. Itu satu paket lagi. Habis itu dia bisa tahu isi sama kroket kentang. Itu untuk kombinasinya. Ya. Kombinasinya kita tuliskan di sini. Oke. Saya ke bawah aja. Oke, di sini ada kombinasinya itu bisa RE, bisa RETI, bisa REKK sama TIKK. Ya. Ini RE ini risoles tadi, TI ini tahu isi, sama KK ini kroket kentang. Kalau untuk kombinasi si kue basah manis gurih, ya, itu otomatis dia ada apem, kue bugis, putu ayu, nagasari. Ya, oke. Jadi dia ada si apem ini, dia bisa sama kue bugis, bisa apem sama putu ayu. Ya. Dia bisa apem sama putu ayu. Dia bisa apem sama nagasari, kue bugis sama putu ayu, kue bugis sama nagasari, sama ini sama nagasari. Putu ayu sama nagasari. Jadi total ini ada kombinasi 6. Ya, karena again dia dari 4 dia pilih 2. Oke, jadi kombinasinya seperti itu.
sekarang kita udah tahu kombinasi masing-masing, tapi kan dalam satu paket ini perlu ada 2 kue gorengan gurih, perlu ada 2 kue basah manis gurih. Jadi ini intinya kombinasi ini dua-duanya itu harus dikalikan. Jadi 3 dikali 6 itu sama dengan 18. Nah, kenapa harus dikalikan? Karena kalau kita bayangkan kombinasinya dalam total itu, ya, jadi nanti si risoles ini, kombinasi ini, risoles sama tahu isi ini, dia itu akan bisa dikombinasikan dengan ini, bisa dikombinasikan dengan ini, bisa dikombinasikan dengan ini. Ini ke-6-6-nya ini unik. Ya, jadi kombinasi antara risoles sama tahu isi ini dengan ke-6-6-nya ini itu akan semuanya unik. Dan itu berarti kan ada 6. Otomatis nanti again ya, si risoles sama kroket kentang ini kalau dikombinasikan lagi dengan 6 ini itu akan menjadi unik juga. Jadi akan ditambah 6 lagi. Dan ini juga akan menjadi unik. Kalau ini setiap ini dipasangkan dengan 6 ini. Jadi itu adalah 6 lagi. Jadi total itu 3 dikali 6, itu totalnya itu sama dengan 18. Oke. Nah, setelah kita tahu total kayak kombinasi paket kue yang total itu maksudnya yang unik itu totalnya itu ada 18. Nanti kita tinggal kurangin jumlah peserta yang paling tidak mendapatkan paket yang sama. Itu tinggal total peserta dikurangin kombinasi paket kue 20 kurang 18 sama dengan 2. Jadi jawabannya itu 2. Sampai sini apakah ada pertanyaan, teman-teman? Clear ya? Good. Clear? Okay. Ini nanti saya nggak tahu apakah bukan maksudnya mungkin ini konsep yang belum diintroduce sama kalian, tapi maksudnya mungkin ini kalian supaya tahu aja. Jadi nanti di masa depan mungkin kalian maksudnya menemukan konsep ini dan nanti itu akan kalian lebih familiar lah. Jadi itu ada yang namanya nanti permutasi sama kombinasi. Ya. Jadi kalau kombinasi ini itu tuh sebenarnya seperti ini. Ya. Jadi kalau permutasi itu ordernya itu dibutuhkan. Ya. Jadi misalnya RE sama TI ini atau TI sama RE itu nanti bakal berbeda. Hitungnya beda-beda. Tapi kalau untuk kombinasi dia mau bentuknya ordernya seperti apapun, it's okay. Nah, jadi kebetulan di sini itu adalah pertanyaan kombinasi sebenarnya. Ya. Jadi itu nanti akan ada rumusnya. Ya. Lalu nanti, jadi ini sebenarnya itu tinggal 3 dari 3 pilihan ini. Habis itu C kombinasi 2. Ya. Kalau dulu saya belajar itu biasanya dibilangnya itu 3 choose 2 gitu. Jadi dari 3 ini pilihlah 2. Jadi itu 3C2, 3 kombinasi 2, itu nanti akan dapat langsung otomatis, kalau ini 3. Habis itu ini dari 4, choose 2, atau 4 kombinasi 2, itu akan otomatis dapat 6, nanti tinggal dikaliin aja. Jadi sebenarnya untuk cepatnya, pertanyaan ini 3C2 dikali 4C2, sama dengan 3 dikali 6, itu sama dengan 18. Langsung dapat 18, nanti tinggal dikurangin 20 kurang 18, itu sama dengan 2. Nanti akan ada seperti itu. Oke. Sampai sini apakah cukup clear? Clear ya? Nggak ada pertanyaan so far? Ini lancar. Oke. Sip. Oke. Oke, berikutnya. Tentang soal baris ini. Jadi sebuah ruang berisi 10 baris tempat duduk. Baris pertama berisi 10 tempat duduk. Baris kedua berisi 12 tempat duduk. Baris ketiga berisi 15 tempat duduk. Baris keempat berisi tempat 17. Habis itu berikutnya 20. Sampai nanti ada 10. Jadi sebenarnya ini, pertanyaan ini,
Ini karena jumlahnya itu sebenarnya nggak banyak ya. Maksudnya ini kan sebenarnya pertanyaan pola atau pertanyaan deret gitu kan. Tapi ini sebenarnya jumlahnya itu nggak begitu banyak. Jadi sebenarnya cara alternatifnya atau cara gampangnya itu ya dihitung aja satu-satu. Ya. Tapi tentunya nanti kalau misalnya kalian cara untuk kerjainnya secara matematis itu misalnya nanti kalau ini ditanya kayak jumlah barisnya itu ada 1000, gimana caranya gitu kan? Itu kan yang lebih penting gitu. Jadi di sini kita bisa lihat kalau polanya ini itu tuh sebenarnya ada, walaupun polanya mungkin agak sedikit confusing. Jadi kita bisa lihat ini pertamanya ini ada 10. Berikutnya itu ada 12. Berikutnya itu ada 15, 17, dan 20. Jadi yang pertama itu dia dari 10 ke 12, 15, ke 17, 20, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau dia tuh selalu lengkap. Jadi misalnya ini dia lengkap 2, habis itu dia lengkap 3, habis itu dia lengkap 2, habis itu dia lengkap 3. Itu salah satu cara untuk melihatnya. Tapi bisa dilihat juga kalau sebenarnya ini ada 2 pola yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita ambil ini angka ganjilnya 10, 15, dan 20 seperti ini. Habis itu kita buat ini patternnya sendiri. Polanya sendiri dia. Nanti dia akan melihat, kalian akan melihat kalau polanya ini akan seperti ini. Sedangkan kalau untuk kita ambil genap, kita ambil lagi yang berbeda. Jadi kalian akan dapat kalau polanya ini 12, 17, 22, 27. Nah, setelah kalian sampai step ini, sebenarnya ini udah simple. Karena ini sebenarnya udah tinggal deret bilangan doang. Jadi ini deret bilangan, ya startnya itu dengan 10, bedanya itu 5 setiap stepnya. Sedangkan kalau yang ini juga mulainya itu 12, jedanya itu juga setiap ini 5. Ya. Jadi ini di sini kita ada tulis kalau ini pola 1, ini pola 2. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau gitu ini udah tinggal masukin ininya aja, rumus sum deret bilangan ini. Ya. Jadi kalau di sini kita bisa lihat kalau n ini adalah jumlah sukunya, habis itu b ini adalah bedanya yaitu 5. Habis itu A ini adalah starting point-nya atau mulainya di berapa, itu di 10 sama di 12. Oke. Nah, jumlah sukunya itu ada berapa? Totalnya itu ada berapa? Di sini dibilang pertanyaan yang pertama itu adalah banyak tempat duduk yang tersedia, habis itu dia ada totalnya itu ada 10 baris. Jadi otomatis dia akan ganti-ganti kan antara yang baris pertama pola 1, baris pertama pola 2, baris kedua pola 1, baris kedua pola 2, dan so on. Jadi otomatis ini akan ada 5 biji yang pola 1. Ya. Habis itu ada 5 biji yang pola 2. Bukan 5 kali lah sebenarnya. Lebih tepatnya pokoknya N-nya sama dengan 5. Oh, di sini N-nya sama dengan 5. Karena digabung ini jadi 10. Jadi nanti begitu memasukkan rumus ini, kita akan dapat kalau ini 5/2 kali 40, ini 100. Habis itu si pola 2 ini, totalnya itu kalau untuk N sama dengan 5, itu 5/2 kali 44. 110. Dan nanti digabungkan, itu 210. Inilah dia kunci jumlah ruangan ini. Di baris ini. Ya. Oke. Sampai ke sini ada pertanyaan? Oke, cukup clear ya. Oke.
Berikutnya itu untuk pertanyaan ini, berapakah nomor tempat duduk di tengah baris ke-7? Again, karena ini memang mungkin baris ke-7 pertanyaannya ya. Kayak jadinya mungkin kalian bisa ngitung aja gitu kan. Kayak, ini gampang nih. Kalau baris ke-7, udahlah, saya hitung aja gitu kan. Tapi saya hitung secara manual dari pattern yang pertama ini, dari pola yang pertama ini. Tapi kalau misalnya pertanyaannya itu baris ke-700 gitu misalnya contohnya. Itu gimana caranya? Jadi sama, kalian cari ujung-ujungnya si baris ke-7 ini, baris ke-6-nya berapa, sama barisnya ke-7-nya itu berapa, sumnya, ya, dengan cara yang sama, dengan di sini. Oke, lalu habis itu nanti kalian tambahkan, habis itu kalian bagi 2. Itu adalah salah satunya, salah satu caranya. Atau misalnya kalian cari dengan cara ini, sumnya itu sampai baris ke-6 itu berapa, habis itu nanti kalian tinggal bagi 2 yang baris ke-7-nya, ya, maksudnya pattern ke-7-nya, habis itu kalian tambahkan ke jumlah yang ke-6. Itu juga possible caranya. Ya. Jadi itu adalah, pokoknya asalkan kalian udah bisa mengerjakan yang pertama dengan ini, dengan rumus ini, dan yang kedua itu lebih straightforward. Jadi kuncinya itu memang menemukan pola ini. Kalau ini adalah 2 pola yang berbeda sebenarnya. Oke. Sampai sini clear? Ada pertanyaan? Oke, good. Clear semuanya, good, smooth. Pertanyaan berikutnya. Oke, ini gerbang logika. Ya, ini kayaknya di soal kalian, kayaknya gambarnya baru ditambahin hari ini. Ya, ini mau ada kesalahan sedikit dari kami. Ya. Jadi nggak apa-apa, diperhatikan aja. Nanti kalau kalian mau dikerjakan, silakan juga. Oke, jadi untuk soal gerbang logika ini, sebenarnya itu jadi nanti, bukan nanti sih, tapi maksudnya di beberapa soal dari numerasi ini, atau kayak istilahnya AKM itu salah satu motonya itu adalah kalian mungkin bisa belajar sesuatu yang baru dari soalnya gitu. Jadi sebenarnya untuk soal ini kalian tuh nggak perlu punya kayak prior knowledge atau kayak ilmu sebelumnya gitu untuk ngerjain soal ini. Jadi kayak asalkan bisa maksudnya membaca, mengidentify poin-poin penting di dalam soal ini, itu kalian udah bisa gitu. Jadi sebenarnya soal ini lebih soal logika gitu, dibandingin mungkin katakanlah ini soal matematika. Ya. Jadi ini sebenarnya untuk sedikit background, ini namanya logic gate, ya. Jadi itu tuh nanti akan ini nih kayak si G sama si H ini akan menentukan kalau arus listrik masuk ke mereka, ada 2 arus listrik masuk ke mereka, itu nanti hasilnya itu akan seperti apa. Ya. Ini nanti akan ada relatednya juga dengan komputer lah, atau semiconductor. Ya. Oke. Jadi nggak apa-apa, kita nggak usah terlalu deep into the theory, tapi di sini kita bisa lihat. Oke. Jadi di sini disampaikan kalau ini ada 2 logic gate, ya. Itu ada G dan H. Oke. Habis itu rule-nya itu seperti ini. Oke. Rule-nya itu seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk si G ini, kalau misalnya dia 2 off, ya, jadi misalnya ini nggak ada arus, ini nggak ada arus, hasilnya itu juga nggak akan ada arus. Ya. Habis itu di sini kalau satu ada arus atau satu nggak ada arus, dia keluarnya itu ada arus. Kalau di sini dia nggak ada arus, ini ada arus, keluarnya itu tetap ada arus. Tapi kalau dua-duanya ada arus, dia akan nggak ada arus, gitu kan istilahnya. Dia mati gitu, lampunya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat, kita bisa bikin rule-nya itu, ya, kalau misalnya
dua-duanya nggak ada arus, itu akan mati buat G. Kalau salah satu ada arus, itu akan nyala. Tapi kalau dua-duanya ada arus juga, itu akan mati lampunya. Atau nggak akan ada arus yang lewat. Kalau di sini, kalau untuk H, ya, itu juga sebenarnya sama untuk beberapanya, ya. Jadi kalau dua-duanya nggak ada arus, itu otomatis nggak ada arus. Ya. Kalau salah satu ada arus, itu akan ada arusnya yang lewat dari logic gate ini. Nah, yang bedanya dengan si G, kalau yang ini dua-duanya ada arus, ini otomatis akan ada arusnya tetap. Kalau si G itu dua-duanya ada arus, itu si G-nya nggak ada arus. Maksudnya setelah lewat si G, itu arusnya mati. Ya. Jadi gimana cara determine arus listriknya itu ya ini. Nah, bisa dilihat kalau saklarnya itu on, itu kan berarti arusnya nyala. Kalau saklarnya off, itu berarti arusnya nggak nyala. Itu bisa dilihat dari apakah lampunya menyala atau enggak juga. Oke. Nah, setelah kita dapat informasi itu, habis itu kita lihat dari soalnya lagi. Again, soalnya ini sebenarnya itu adalah istilahnya bisa dikatakan benar salah gitu. Jadi kan ini pilihan ganda kompleks kan. Jadi pilih lebih dari satu jawaban yang benar. Jadi sebenarnya bisa dikatakan seakan-akan ini ada 4 pertanyaan benar salah gitu. Ini benar nggak sih si A ini gitu kan? Maksudnya dia gambarnya benar nggak? Atau si B ini gambarnya benar nggak gitu? Si C ini gambarnya benar nggak? Si D ini gambarnya benar nggak? Gitu kan? Jadi mau nggak mau untuk soal ini memang harus dicek satu demi satu. Ya, memang no choice. Nah, jadi sekarang kita tinggal cek aja dengan dari gambar yang sudah diberikan ini. Oke, si G. Jadi kita lihat si G. Si G kalau dua-duanya mati, off, berarti si G off. Kan? Si H kalau dua-duanya mati, berarti dia off. Nah, kayaknya mungkin saya kasih X sama ini aja, centang aja supaya gampang. Ya X. Habis itu kalau ini dia off sama nyala, dia nyala. Oke. Nah di sini kalau dia XX lewat G, ini si G, XX, dia nggak nyala kan? Berarti ini nggak nyala. Habis itu ini ada nyala. Jadi X sama nggak nyala sama di G itu tuh otomatis jadi nyala. Jadi ini benar. Oke. Buat yang berikutnya sama dicek lagi. Jadi misalnya ini salah satu nyala, berarti ini nyala. Ini salah satu nyala, berarti ini nyala. Oke, si G dua-duanya off, berarti dia mati kan. Oke. Ini dua-duanya nyala, ya, dua-duanya arusnya ada, masuk ke si G, dia jadi mati. Yang ini kan. Jadi ini mati, arusnya mati sama arusnya mati. Ini harusnya mesti mati. Jadi ini salah. Jadi contohnya seperti itu. Habis itu nanti kalian kerjain sisanya sampai yang lain, ya. Habis itu nanti kalian akan dapat jawabannya. Kalau yang benar itu si A, si C, sama si D. Itu benar. Gitu guys. Oke. Jadi ini soalnya benar-benar pure logic. Nggak perlu ada kayak istilahnya kayak pengetahuan sebelumnya gitu lah. Ya mungkin sedikit tentang listrik, tapi mestinya kalian tahu sih. Oke. Ya. Oke. Jadi apakah ada pertanyaan so far? Clear? Clear ya, Kayla? Good. Oke. Sip. Oke. Next, kita akan membahas soal tentang bendera ini. Ya, regu beruang. Oke. Oke. Jadi ini ada pertanyaannya itu ada dalam perkemahan pramuka.
Ya, regu beruang, macan, dan serigala itu diminta bekerja sama untuk mendirikan ini. Saya tunjukin. Jadi ini ada 3 regu ya. Regu beruang, macan, dan serigala. Ada 3 regu. So, mereka harus mendirikan tiang bendera dengan mengikatkan tali 3 meter di atas permukaan tanah. Jadi kita gambar aja nih. 3 meter. Oke. Terus habis itu permukaan tanah dan menancapkan tali pada 3 pasak yang berjarak 1,6 meter dari pangkal tiang. Ini 1,6 meter. Ini 1,6 meter. 1,6 meter. Oke. Untuk mengikat, setiap tali itu harus dilebihkan 20 cm pada ujung-ujungnya. Ya, jadi buat ngikat ini, jadi kan dia disuruh si 3 regu ini dia disuruh untuk ngikat ini bendera. Ya. Habis itu ini saya 3 meter di atas permukaan tanah, kali 3 pasak yang berjarak 1,6 meter dari pangkal tiang. Oke. Itu masing-masing regu itu harus memberikan sepotong tali dari persediaan. Oke. Ya, ini bukan. Untuk mengikat, setiap tali harus dilebihkan 20 cm pada ujung-ujungnya. Jadi ini di sini diikat 20 cm, di sini diikat 20 cm. Bagi salah satu regunya. Katakan regu beruang bikin yang ini. So, regu macan bikin yang ini. Jadi regu macan juga ikat di sini 20 cm, di sini 20 cm. Habis itu regu serigala juga melakukan hal yang sama. Jadi diikat di sini 20 cm, itu diikat di sini 20 cm. Nah, pada awalnya regu beruang memiliki tali 12 meter. Regu macan memiliki tali 15 meter. Dan regu serigala memiliki tali 22 meter. Setelah mereka membelikan tali sepanjang sebelumnya, mereka harus menggabungkan seluruh sisa tali dengan cara mengikat. Oke, jadi untuk menyambung tali diambil 20 cm dari ujung tali masing-masing. Nanti kita bahas yang bagian ini. Jadi pertama-tama si 3 regu ini kan dia memakai jumlah tali yang sama, ya. Karena misalnya katakan ini si regu beruang bikin yang ini, regu serigala bikin yang ini, sama regu macan bikin yang ini. Ini kan tiga-tiganya sama istilahnya kan. Maksudnya tali yang dipakai itu kan jumlahnya sama. Nah, jadi berapa jumlah tali ini? Ya, itu tentunya itu ini kan panjang talinya itu yang ini kan. Ya kan? Oke. Jadi panjang talinya itu ada kita bisa cari dengan Pitagoras ya. Jadi tingginya itu 3 meter, habis itu ininya 1,6 meter. Otomatis ini kita bisa dapat sudut miringnya karena ini membentuk segitiga kan. Ya. Itu di sini itu akan dapat 3,4 meter panjang talinya. Habis itu dia harus diikat di 2 kali. Di sini kan, untuk setiap regu dia ikat 2 kali. Jadi dia tambah lagi 0,4 meter. Karena setiap simpul ini membutuhkan 0,2 meter. Jadi otomatis total satu tali itu 3,8 meter untuk setiap regu. Oke. So far clear sampai sini. Nah, di sini kalau kita lihat di bawah, jadi nanti sisa talinya itu, ya, itu otomatis akan si regu beruang ini ngurangin 3,8 meter dari punya mereka. Jadi 12 kurang 3,8. Regu macan punya awalnya 15 meter, ngurangin 3,8 karena udah dipakai buat bikin bikin tali ini yang mendirikan tiang bendera ini. Habis itu regu serigala juga sama, dia ngurangin 3,8. Oke. Sama yang terakhir itu di sini mereka tuh harus menggabungkan seluruh sisa tali mereka dengan cara mengikat, ya. Lalu untuk menyambung talinya itu diambil 20 cm dari ujung tali masing-masing. Nah, di sini itu ada another, maksudnya ini ada satu lagi di mana kayak pertanyaan ini agak tricky in a sense that kalian membutuhkan untuk logika kalian juga jalan gitu istilahnya ya.
Jadi gimana cara mereka ikat ini tali? Itu kan otomatis bentuknya seperti ini nih. Jadi misalnya ini, katakan ini tali pertama, regu beruang punya. Ya. Dia ikat di sini, ya. Habis itu dia ikat di sini lagi si regu macan punya. Habis itu nanti dia ikat di sini lagi, habis itu dia ikat di sini lagi. Ini mungkin regu serigala punya. Jadi total itu ikatannya ini ada 4. Makanya di sini ada -4 dikali 0,2, 20 cm ini. Jadi hasil akhirnya itu adalah 36,8 meter setelah talinya ini disambung. Coba dikurang-kurangin dari ujung-ujung tali ini. Jadi kira-kira seperti itu untuk pertanyaan regu beruang ini. So far ada pertanyaan lagi? Oke, clear ya? Oke. Kalau gitu kita lanjut. Ya, ini maksudnya tadi sebenarnya waktu workshop ini dipakai buat kalau kalian ada pertanyaan, ya makanya dibuat agak lama tadi. Tapi kalau memang so far nggak ada pertanyaan, maka nanti kita bisa, maksudnya istilahnya setelah soal yang berikutnya, probably kita bisa ini. Karena yang sisa soalnya itu nanti akan di-schedule untuk event yang berikutnya, workshop yang berikutnya. Oke, ini pertanyaan Olimpiade Tokyo. Ya, itu pertanyaannya memang agak sedikit. Oh ini, mana? Oh ini ada pertanyaan dari Aurelius. Oke, Aurelius bertanya, kenapa harus diakar pangkat Kak untuk panjang talinya? Oh ini karena ini Pitagoras, Aurelius, untuk mencari panjang dari tali ini. Ya, jadi misalnya saya gambarkan lagi. Di sini ada 1,6 meter. Di sini itu ada 3 meter. Lalu ini yang ditanyakan itu adalah ini. Kita perlu cari tahu ini kan ini. Lalu di sini Pitagoras itu mengatakan kalau A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. A sama B ini itu apapun yang lurus ya di segitiga itu, di suatu segitiga. Sedangkan C itu adalah yang menyamping. Jadi kalau kayak gini ini menyamping kan. Jadi otomatis ini rumusnya ini bisa diganti menjadi C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Otomatis ini sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 1,6 kuadrat. Panjang talinya. Seperti ini, Aurelius. Ini untuk cari panjang tali ini. Ya. Semoga cukup clear pertanyaannya. Ya, semoga cukup clear jawabannya. Oh, ngerti. Ya. Oke. Oke, Aurelius. Ya, sama-sama. Kak, maaf, bisakah diulang penjelasannya yang kenapa dikurangin 4 kali 0,2? By Zahra. Oke. Jadi karena nanti mengikat talinya itu, Zahra. Ya. Jadi kalau misalnya kita mengikat 3 tali kan, istilahnya. Seperti ini. Ya. 3 tali ini kan intersection-nya, apa namanya, maksudnya tempat mereka bertemu itu ada 2. Di sini kan. Sedangkan yang ini lepas, yang ini lepas kan. Jadi misalnya kalau kita ikat itu, jadi bagian yang 20 cm itu yang diperlukan, katakan ini tali pertama, itu tali pertama punya, bikin simpul,
sama tali kedua punya bikin simpul. Lalu untuk tali kedua sama tali ketiga ngikatnya, itu tali kedua punya 20 cm lagi, sama tali ketiga punya 20 cm lagi. Jadi ngikatnya ini 4 kali. Jadi yang bagian ini tali diambil 20 cm dari ujung tali masing-masing ini, itu nanti dikuranginnya 4 kali. Seperti itu. Karena talinya lurus. Kalau talinya diikat jadi bulat kayak gini, nah itu 6 kali. Tapi yang ini talinya lurus, jadi 4 kali. Semoga cukup menjawab, Zahra. Oke. Ini untuk soal yang terakhir, yang mungkin yang akan kita bahas. Ya, sama-sama. Oke. Jadi ini ada Olimpiade Tokyo. Ini lagi-lagi panjang nih ceritanya. Ya. Jadi nanti kalian bisa aja nih dapat stimulus yang panjang-panjang kayak gini. Di situ ada misalnya bla 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 bla, kontingen yang memperoleh medali emas terbanyak akan diberikan kepada pemenang setiap karya. Oke, ini enggak ini. Oke. Juara umum Olimpiade ditentukan berdasarkan perolehan medali setiap kontingen. Medali setiap kontingen. Jika ada 2 kontingen memperoleh medali emas yang sama, maka akan dilihat perolehan medali peraknya. Ya. Jika masih tetap ada yang sama, dilihat kembali perolehan medali perunggunya. Oke. Habis itu kalau ada yang abjadnya sama, kalau ada yang medalinya totalnya sama, ya, maka itu kedua kontingen itu ditentukan berdasarkan urutan abjad nama kontingennya. Oke. Nah, di sini 4 negara Asia Tenggara itu adalah Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Thailand ngirimin 42. Malaysia ngirimin 30. Indonesia ngirimin 28. Terus Singapura itu sebanyak 23. Nah, di sini disampaikan kalau keempat kontingen di atas itu selalu, ya, mereka selalu ketemu. Dan setiap atlet itu hanya dapat mengikuti 1 kategori perlombaan aja. Oke. Jadi pernyataan-pernyataan berikut yang benar adalah, again, ini pilihan ganda kompleks yang menanyakan apakah 4-4-nya ini maksudnya yang mana yang benar gitu. Jadi sebenarnya ini ada 4 pertanyaan benar salah. Ya. Oke. Jadi kita harus cek 4 kemungkinan ini lagi. Kita harus cek satu-satu. Apakah ini benar, apakah ini salah, apakah ini benar, apakah ini salah. Karena bisa aja 4-4-nya benar. Itu bisa aja ternyata yang benar itu cuma 1 gitu misalnya contohnya. Ya. Itu ada 3 yang benar. Jadi mau nggak mau kita harus cek satu-satu. Di sini yang pertama, Thailand minimal perlu memenangkan setengah dari seluruh perlombaannya untuk menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara. Nah, itu adalah mention. Oke. Jadi kalau si Thailand ini dia kirim 42, minimal dia perlu menang 21 untuk dia bisa jadi juara. Kalau di dalam statement ini, ya. Nah, itu apakah memang minimal atau apakah memang itu hanya atau apakah memang itu tuh berlebih gitu contohnya gitu kan ditanyakan. Oke. Jadi si Thailand ini next best-nya itu maksudnya yang paling banyak chance kalau dia udah menang banyak itu, yang paling banyak chance untuk menang itu berikutnya itu adalah Malaysia kan. Karena Malaysia ini yang atletnya paling banyak dan mereka ini semuanya ketemu. Jadi katakan kalau misalnya si Thailand ini dia punya 21 medali emas, oke. Dan mereka ini selalu ketemu. Jadi otomatis si Malaysia ini otomatis dia tuh tinggal cuma bisa dapat 9. Seperti ini kan. Ya kan? Karena mereka selalu ketemu. Jadi max-nya si Malaysia ini cuma bisa ketemu dapat 9. Malaysia.
Ini kan sangat timpang gitu kan. Jadi misalnya katakan kalau si Thailand ini sebenarnya dia menang 16 saja, si Malaysia ini dia maksimalnya tuh udah 14. Jadi otomatis 21 ini itu tuh kayak terlalu banyak gitulah, dia bukan minimalnya. Jadi ini salah. Gitu. Oke. Berikutnya, Malaysia harus memenangkan minimal 20 perlombaan, ya, minimal 20 perlombaan untuk dapat menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara. Oke, jadi kalau si Malaysia ini menang 20, si Thailand ini dia masih bisa menang 22 kan? Possible. Mereka selalu bertemu, si Thailand ini dia punya 42 atlet. Ya. Jadi si Thailand ini 42, Malaysia ini 20 yang menang. Bisa aja sisanya itu si Thailand yang menang. Bisa aja kan? Bisa aja katakan si Indonesia ini nggak ada yang menang, Singapura ini nggak ada yang menang. Emas. Jadi otomatis si Thailand ini masih bisa menang. Kalau si Malaysia ini menang emas di 20 perlombaan. Jadi ini juga salah. Oke. Kalau misalnya Indonesia menduduki peringkat 1 di Asia Tenggara apabila Indonesia mendapatkan 22 medali emas. Nah, ini apakah benar? Nah, ini kita cek. Kalau misalnya Indonesia 22, habis itu next best chance itu si Thailand, otomatis si Thailand ini dia cuma bisa dapat maksimal 20. Ya kan? Karena dia ada 42 atlet, tapi 22 atletnya udah dimenangin sama Indonesia. Jadi otomatis dia cuma bisa dapat 20. Ya. Berarti apalagi yang lain gitu kan. Malaysia otomatis dia cuma maksimal dia cuma bisa dapat 8. Singapura dia maksimal cuma bisa dapat 1 medali emas. Jadi otomatis si Indonesia ini pasti juara 1. Ini benar. Habis itu yang terakhir, jika Singapura mendapatkan 15 medali emas, sudah pasti menduduki peringkat 2 besar di Asia Tenggara. Oke. Jadi kalau misalnya Singapura ini dia dapat 15, ya, habis itu sisanya itu kan berarti total lombanya itu kan bisa dilihat dari, karena mereka selalu ketemu, itu bisa dilihat dari si Thailand ini, karena dia yang paling banyak kan. Total itu ada 42. Ya. Jadi ini mau didistribusikan seperti apapun, dengan si 15 ini, itu tuh otomatis ini udah hampir pasti juara 2. Ya, karena ini 15 kali 3 itu sama dengan 45. Itu udah lebih dari 42. Jadi minimal-minimalnya nih udah kayak sial-sialnya si Singapura ini. Contohnya, katakan dia dapat 15 medali emas. Si satu lagi itu dapat 16 medali emas. Ya, berarti ini kan udah juara 1 nih. Oke. Itu sisanya itu dari ini 31, sisanya itu udah tinggal 11 medali emas. Ya kan? Karena totalnya itu ada 42. Ini 15 tambah 16 31 tambah 11 42. Jadi otomatis mau bagaimanapun kombinasinya, dia ini minimal peringkat 2 di Asia Tenggara. Jadi ini benar. Jadi jawabannya C sama D. Jadi seperti itu. Kalau untuk benar salah, kalau untuk pilihan ganda kompleks yang pertanyaannya itu pernyataan-pernyataan berikut yang benar adalah, itu yang memang harus dicek satu demi satu. Karena bisa dianggap ini 4 pertanyaan benar salah yang berbeda. Seperti itu, teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Apakah cukup clear untuk pertanyaan ini? Oke, kayaknya udah. Kalau gitu, Kak, tadi kenapa Thailand udah pasti juara 2? Itu untuk yang mana, Kayla?
Untuk yang A, B, C, atau D? Singapura maksudnya Kayla mungkin. Ke Singapura mendapatkan 15 medali emas sudah pasti. Ya, ya. Oke. Jadi, oke, saya ulangi, coba diulangi ya. Ini kan mereka selalu ketemu kan ya. Jadi katakan, jadi bisa dibilang kalau jumlah medali emas total itu adalah 42 atlet. Adalah 42 dari si Thailand ini yang paling banyak kan. Karena mereka selalu ketemu. Ya. Jadi 42, 30, 28, dan 23. Yang paling banyak kan si 42 ini. Jadi total medali emasnya itu ada 42. Ya. Nah ini di sini, jika Singapura dia mendapatkan 15 medali emas, ya, dia itu otomatis dia itu akan mendapatkan, jadi di sini dia dapat 15, ya. Nanti sisa medali emas ini, sisa adalah 27. Ini kan. Jadi mau bagaimanapun pembagiannya, itu tuh dia tuh udah nggak mungkin di bawah juara 2 di sini. Karena kayak kalaupun max-maxnya ada satu orang lagi itu yang dapat 16, ya, seperti ini, itu tuh yang tersisa itu ini kan 31, yang tersisa itu 11. Ya. Jadi bahkan dengan kombinasi seperti ini pun, ini ada yang juara 1, Singapura juara 2, dan ini ada yang juara 3, somebody else. Ya. Dan ini kombinasinya bisa jauh lebih parah daripada ini. Dia bisa jadi kayak misalnya katakan 15, habis itu sisanya si Thailand yang menang gitu. 7, 15, habis itu 0. Seperti ini. Kalau untuk secara matematisnya itu bisa dilihat dia minimal juara 2 itu karena dia dari kalau kamu lihat jumlahnya ini, medalinya ini, ya, kalau sisanya itu dari 42 15 ini 27. Dan ini apa namanya istilahnya 2 kali lipat dari 15 ini, itu tuh lebih gede daripada 27 ini. Jadi dia nggak bisa di bawah juara 2. Ya, dia udah pasti juara 2. Ya, oke Kayla, ya moga-moga cukup menjelaskan. Oke. Sip. Oke, ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman? Clear, Kak. Saya mau bertanya tadi yang soal nomor 2, T3C2 sama dengan 3 itu bagaimana ya, Kak? Oke. Bagus nih, kayaknya udah mau belajar lebih jauh. Oke, jadi untuk rumusnya itu, ini saya tulis somewhere. Bentar ya, saya coba cari dulu. Ini nggak kesih tadi. Oke. Terus itu tempat yang lain. Bentar.
Saya share lagi ya. Saya dibalik ke soal yang tadi. 3 choose 2. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat ya. Di sini ini ada rumusnya ya. NCR ya. Itu tuh sama dengan n faktorial per r faktorial dibagi n minus r faktorial. Oke. Jadi di sini saya bisa tuliskan buat kamu. Oke. Jadi ini kenapa ini adalah kombinasi pertamanya. Ya. Karena ini nih, jadi istilahnya itu kalau untuk permutasi sama kombinasi ini, kalau untuk kombinasi ini dia nggak peduli dengan ordernya, gitu kan? Jadi kalau di sini itu tuh ada 3. Misalnya kue gorengan gurih ini, dia ada 3 pilihannya awalnya. Ya, jadi n-nya itu, kalau kamu bilang biasanya bentuknya itu kombinasi itu NCR, ya, n-nya itu adalah 3. Ada 3 kue yang bisa dipilih. Pilihnya berapa banyak? Itu tuh adalah R-nya. Itu adalah 2. Jadi di sini itu adalah 3C2. Atau kalau mau gampang ingatnya, itu tuh 3 choose 2. 3 choose 2. So 3 cakes, choose 2 cakes. Itu ada berapa banyak kombinasinya. Ya. Kalau yang ini, ya, ini adalah 4 cakes, choose 2. Jadi ada 4 kue. Habis itu silakan kamu pilih 2. Ya. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat formulanya tadi. Jadi saya coba saja. Saya udah sempat tulis tapi anyways sama dengan n. Oke. Tuliskan bentar ya. Ini dibagi. Selain faktorial dibagi. Ya, mesti dibagi. Oke. Ini adalah n c n sama dengan ini. Oke. Jadi apa ini tanda-tanda angka-angka ini? Ya, apa ini tanda-tanda dari N, CR, sama dengan ini? Jadi di sini kan kita udah bilang 3 choose 2. Ya, tadi ada 3 kue, choose 2 kue. Total kombinasinya ada berapa? Oke. Jadi gimana cara hitungnya? Ya. Jadi bisa dibilang kalau si 3C2 ini di sini, Pak, saya tulis pakai ini. 3C2 ini itu sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikurangin N min R faktorial. Ini kan? Seperti ini. Nah, N-nya ini itu tuh adalah jumlahnya tadi yang di belakang itu, jumlah dari yang dipilih. Jadi ini 3 faktorial ya, dibagi dari R faktorial, jadi R-nya ini 2 faktorial. Habis itu, sorry, ini tulisan saya kecil. Habis itu ini dikalikan lagi dengan N min R faktorial. Jadi N itu 3, habis itu R itu 2, otomatis ini 1 faktorial. Seperti ini. Oke. Jadi faktorial ini sebenarnya apa sih? Ya. Kalau 3 faktorial, itu berarti intinya itu tuh 3 dikali 2 kali 1. Kalau 2 faktorial, itu sama dengan 2 dikali 1. Kalau 4 faktorial, itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kayak gini. Jadi di sini setelah kita tuliskan ini, kita tinggal jabarkan aja. 3 dikali 2. Kali satunya kita nggak usah tulis, karena anyways itu nggak ini. Habis itu di bawahnya ini berarti ada 2.
Ya, habis itu 1 faktorial ini dianggap nggak ada lah. Ya, atau kalau kita mau selengkapnya, kita bisa tulis ini 3 kali 2 kali 1. Habis itu ini 2 kali 1. Habis itu ini dikali 1 lagi. Seperti ini. Ya, ini tinggal coret. Ini sama dengan 3. Ini total kombinasinya. Untuk 3 choose 2 ini. Atau kombinasinya itu. Jadi ini dapatnya 3. Seperti ini. Seperti itu contohnya. Jadi di sini 3 choose 2 tinggal menggunakan rumusnya kombinasi ini, ya. Berarti itu 3 faktorial per 2 faktorial, ya, kali 1 faktorial. Itu nanti otomatis akan dapat 3. Ya. Jadi ini 3. Sekarang kita coba 4C2 ya. Oke. Jadi from 4 cakes, choose 2. C2. Jadi di sini kita tuliskan lagi 4C2 sama dengan 4 faktorial bagi dengan ini 2 faktorial dikali dengan 4 min 2 faktorial. Oke. Jadi ini otomatis 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 kali 2 kali 1. Coret. Ini coret. Sama 6. Kali-kali aja. 3C2 kali 4C2. Selesai soalnya. 18. Kita tinggal dikurangin 20 kurang 18. Seperti itu kira-kira Kitara. Semoga membantu. Ya, oke, Kitara. Ya. Jadi itu untuk kombinasi ya. Jadi kombinasi ini dia nggak peduli ordernya. Jadi misalnya dia mau apa namanya? Dia mau sebentar, saya pergi ke. Dia mau resolve ekonomis sama tahu isi atau tahu isi sama resolve ekonomis itu dia nggak peduli. Gitu. Pokoknya asalkan dia 2 item yang sama. Tapi kalau nanti ada kamu belajar tentang permutasi, itu dia peduli ordernya. Jadi kalau resolve ekonomis sama tahu isi, habis itu the next one is tahu isi sama resolve ekonomis, itu dianggap berbeda. Itu namanya permutasi. Ya. Tapi untuk sekarang, ya itu untuk menggunakan yang kombinasi itu seperti ini. Semoga cukup membantu. Ya, apakah ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lain, kayaknya workshop-nya bisa kita tutup. The next workshop itu nanti yang berikutnya itu nanti akan di jadwal itu seperti biasa. Nanti link Zoom-nya juga seperti biasa. Itu kayaknya kita akan membahas sisa soalnya yang beberapa lagi. Mungkin sisanya tinggal 4 atau 5 gitu ya kayaknya. Ya, itu akan di workshop berikutnya. Oke, sip. Thank you, teman-teman. Ya. Thank you, Kak. Ya, thank you. Thank you. Terima kasih, Kak. Ya, thank you. Sama-sama. Sama-sama, Kayla, Kira. Terima kasih, Kak. Izin. Ya, thank you. Thank you. Thank you. Ini ada pertanyaan dari Tristan ya. Ya, sama-sama Sasha Fani. Oke, Tristan. Kak, tadi saya kerjain latihan soal kelas 4 SD, tapi saya tidak bisa save. Apakah bisa dikirim lagi latihan soalnya untuk pembelajaran saya lagi, Kak? Tidak. Tristan, mestinya kamu bisa ulang buka lagi. Bisa.
Tapi perginya itu lewat learning activities, Tristan. Saya tunjukkan ya.